YouTube-nya, channelnya Kak Rohim. Ditonton ya, jangan lupa loncengnya, terus subscribe, like, and comment, and share. Bye-bye. Halang rintang. Mudah-mudahan tidak berhalangan. Ya, halang rintang ya. Dan mudah-mudahan tidak ada rintangan. Kakak-kakak semua, halang rintang kami tidak akan ambil jauh-jauh tempat, tapi sekitar situ aja. Tapi karena nanti ini berkaitan dengan peta pita juga. Peta pita nanti disampaikan oleh seksi giat. Ini sampai di sini sudah membaca kan? Deskripsi posnya di foto. Peserta melakukan giat jelajah dengan berbagai pos. Kita baca wis, jelas. Di setiap pos peserta akan melaksanakan sebuah perlombaan. Perlombaan ada dua, yaitu peta pita dan halang rintang. Peta pita dilaksanakan pada awal start hingga finish, sedangkan halang rintang terdapat beberapa lomba yang meliputi merayap, mengayur, dan meniti. Ini bukan kegiatan penggalang, tapi sekarang kegiatan penegak. Merayap, kegiatannya ada tiga. Yang pertama adalah merayap di tanah, ya, di tanah. Yang kedua adalah merayap di wong gini meniti jadi di atas tambang. Mulai final ya. Ini tantangan sekarang. Penegak kayak iso yang budget. Kemudian yang ketiga adalah seperti Tarzan, ayunan. Hanya tiga itu. Merayap tanah, kemudian merayap di atas tali. Nanti kami akan carikan, mudah-mudahan ada sungai yang dalamnya kira-kira 8 meter di dalam. Lugur ada. Kami cari tempat yang sekiranya tidak terlalu membahayakan. Untuk yang baik merayap ataupun ayunan. Ayunan itu kayak Tarzan itu. Mampukah menyeberang? Mampukah menyeberang? Mampukah melintas? Masalah penilaian saya nanti akan memikirkan nilainya. Kayak satu saya tidak apa-apa. Itu sebelum saya melangkah ini ada yang ditanyakan untuk merayap, tak pikir gampang. Biasanya SMP 4 itu dikonus siap onok tampare, onok gadui dan sebagainya. Nah, aspek penilaiannya ada ketepatan teknis, ada kadang-kadang pada saat merayap pokoknya tutup, akhirnya bisa ditabrak. Kalau teknis, bagaimana teknisnya? Anda mungkin pelatih lebih paham. Kemudian keberhasilan melewati, mohon maaf, keberhasilan melewati kami menilainya per orang. Misalkan satu orang 5 misalkan 5 nilainya satu orang. Kalau jatuh satu, tidak aturannya 5. Kata protes ada apa-apa. Wah, anakmu jelas lukur biur. Luru gak iso nyapa. Ini tak terang luru. Nampak kan ini? Sama dengan ketepatan teknis. Ketepatan teknis, anak semua ini nyabrang. Anak semua ini segini bener. Tingkat keseimbangan dan lain-lain. Kemudian kekompakan. Nah, kekompakan ini di sini ya apa caranya sampai bisa kompak. Yang gue tongkat kabeh. Yang gue, kalau saya, harapan saya halang rintang gede-gede dengan apa? Peta pita? Tidak, maksudnya lombanya halang rintang. Apa dengan PBB? Tidak. Oh, dengan maksudnya berarti tidak ada kendala apabila membawa tongkat. Harapannya ini teknikal meeting, setiap anak tetap wajib membawa, ini tambahannya, wajib membawa tongkat. Untuk tongkat itu jawabannya saya tidak paham. Kalau saya tongkatnya saya beri tampar, kalau di belakangnya. Kalau diingat-ingat, setiap peserta 6 orang ini wajib membawa tongkat. Sebagai seakan-akan ini sebagai senjata. Ono ulotok ini misalkan ini karena ini halang rintang. Kemudian waktu itu yang maksudnya kecepatan dia. Kami akan memberikan nilai satuan.
nilai siji, nilai loro, nilai telu, nilai papat, pokoknya gitu 1 sampai 30. Kemudian kalau keberhasilan melewati itu foto seperti tadi, bisa satu anak 10, bisa satu anak 15, pokoknya salah siji ya kurang 15, misalnya 15. Kalau keberhasilan melewati dengan ketepatan teknis. Tapi kalau kekompakan dan waktu, kami akan memberikan nilai yang kekompakan 10 sampai 50, saya sampaikan aja. Kemudian waktu 1 sampai 30, nilainya satuan, bukan kelipatan. Ini masalah kriteria. Waktu sepanjang dia jelajah. Jelajahnya insya Allah tidak jauh, paling di sekitar itu, karena di sebelahnya itu kami berharap di sebelahnya itu ada sungai yang tidak terlalu dalam, tapi kami masih akan survei kembali karena jangan sampai terlalu jauh jalannya sehingga nanti tidak menuju untuk pose den. Pakaian kaos lapangan, pakaiannya adalah kaos lapangan berhasduk. Pakaian kaos seragam sekolah tidak apa-apa. Kalau punya satu tim punya kaos seragam pramuka tidak masalah, sehingga oleh tidak kaosan ya. Jadi kaos ya, bukan seragam pramuka, mohon maaf, bukan seragam pramuka. Saya khawatir gini, yang paling bahaya adalah ketika nyebrang pakai tampar meniti, itu biasanya kalau tidak bisa teknisnya robek bajunya karena ikat pinggang kumpul dengan tampar melorot. Saya 2 kali robek misalnya. 2 kali saya mengalami robek pada saat belajar menyeberang pakai itu. Tapi enak main tentara kita. Nyebrang kedalaman sekian. Itu aja. Pakaiannya itu jelas. Kalau yang perlengkapan alat tulis, alas terus kompas, ini bukan bagian saya, nanti akan dijelaskan untuk daerah Petapita. Untuk halang ringan ada yang ditanyakan? Ada? Ya, monggo Kak. Oh, berarti yang untuk anak yang Petapita itu gak ikut halang ringannya juga Kak? Nah, ya, saya sampaikan. 6 anak, 6 orang itu masuk dalam halang yang ikut halang ringan. Karena yang 2 ikut masak rimba dan 1 pembuatan logo gitu ya. 1. Jadi yang ikut jalan adalah 6. 1 anak itu nanti mencatat, dia juga ikut halang ringan. Dia mencatat tentang Petapita. Paham kan? Paham. Sampun? Sampun. Nanti masalah bagaimana halang ringan, bagaimana Petapita nanti dijelaskan oleh Kak Alvan. Di Yusuf di akhirnya. Buka Yusuf halang apa? Petapita. Muncul. Ada lagi tentang halang ringan? Ya. Saya mau tanya, ini untuk yang meniti ini berarti yang di atas tali itu? Ya, betul. Terus untuk yang merayap itu tempatnya di bawah juga? Iya. Iya dipakai. Jadi tadi seperti penggalang itu kan yang memang jarang penegak memakai itu. Yang sering itu adalah penggalang. Nah nanti ditarikan itu alatnya sampean. Pokok itu alatnya sampean. Ya apa caranya? Kadang-kadang merayap nyantol. Nah itu yang menjadi juga penilaian. Nyantol. Siji ya tak ada siji nyantol. Kan enak tak? Nilai 5 ya kurang ini. Mau baca. Masih rumah saya itu waktu posisi salah. Ada protes-protes. Itu. Terus untuk waktunya berapa menit? Waktunya saya tidak waktunya yang disediakan berapa jam untuk perjalanan sampai Halang Rintang. Halang Rintang tempatnya berdekatan. Maaf, Halang Rintang tempatnya berdekatan. Ngowas untuk di bolong. Tidak usah tersinggung. Meraya, stres, kemudian kalau ada tempat sana langsung nanti meniti. Setelah meniti ayunan, selesai itu. Jadi tidak terlalu jauh tempatnya. Insya Allah tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh, aku yang bingung. Dia omong kata ini. Memang ada 2 juri loh, terlengkap. Oh itu sama, orang itu. Prono, oh meniti, logo, kurang hiji, enak.
Terus ayunan. Nah, ini yang biasanya 6 kan. Apa mana sing jawab? Paham? Apa mana sing jawab? Oh, kekerasan. Lihat, enggak ngene. Banyak itu. Saya tidak paham. Tapi tolonglah pada saat itu mohon maaf kakak-kakak, tolong persiapkan kekuatan. Tak ajari kekuatan itu adalah pada push up. Yang kuat itu adalah di tangan. Tak ajari. Mulai saya ajar push up. Kena ditakon, apa nih? Nduk, push up. Ajar gendeng. Ya. Ada lagi? Masih berlanjut? Enggak ada ini. Takut yang tanya ini masih berlanjut. Ini waktu yang di kriteria ini maksudnya gimana? Waktu sepanjang dia jelajah. Yang di kriteria? Kriterianya aku tidak mau coba. Oh, kriteria penilaian. Ya gini maksudnya kriteria. Si tak mau coba, tidak mau coba masalah. Kriteria ketepatan teknis ya. Lipat udah buler. Oh ya. Waktu itu gini loh. Saya hanya mencatat anak sampai yang ke-6 kira-kira kecepatannya berapa? Satu anak sampai yang ke-6 kira-kira waktunya berapa? Berapa menit? Yang atau misalkan nyabrang dengan halangan itu ternyata hanya setengah menit. Mantap. Sementara yang lain 10 menit. Misalkan mau nyabrang itu kecil. Gitu Mbak, paham ya? Sama. Yang ayunan juga sama. Yang meniti juga sama. Ada lagi? Ye. Sip. Suruh dicatat kok. Permisi Kak, izin bertanya. Untuk di bagian yang merayap, itu kan kita menggunakan hasduk. Apa ada pengurangan nilai apabila hasduk terkena tanah? Atau misalnya boleh hasduknya disimpan di dalam saku gitu? Saya sampaikan ya? Iya. Saya sampaikan. Ini kan perjuangan dan doa. Iya. Ya. Sampai ya apa caranya nyikin hasduk? Kalau baju pramuka kan biasanya ya sembuh ya apa caranya disikin hasduk. Kalau Kak ini pakai kaos, ya apa caranya hasdukku? Yang penting saya ketok hasduknya. Oh, Sampai ikut. Bila saya ini ayunan, pure pasti berayu kan pasti hadisnya kan mesti kotor. Itu resiko. Jadi itu bukan merupakan pelanggaran karena memakai hasduk. Pertanyaannya apa ini? Juga apa? Sebabnya Jobo kadang-kadang sekolah hasduk tanam begini barang. Cermat kalau bilang. Gitu ya? Ada lagi? berarti tidak boleh dilepas, tetap digunakan. Ya apa caranya itu mempertahankan? Itu adalah alat vital. Iya, pokoknya. Oke, siap. Terima kasih Kak. Ya. Ada lagi? Ya Kak Aduki. Iya. Untuk yang pertama ada dua. Yang pertama ada lombanya ada merayap, mengayun dan meniti. Nah itu apakah sendiri dulu waktunya? Maksudnya waktu dari anak berangkat dari merayap, tip sampai anak ke-6 itu nilainya merayap saja. Ataukah dari merayap, tip selesai merayap, mengayun, meniti itu langsung ditotal di 1 ke 4. Itu yang pertama. Ayo monggo. Sekarang saya mencari kesepakatan sampean. Kami nilai totalitas apa setiap apa? Anggap setiap tempat. Setiap tempat ya? Iya, Setiap tempat. Ada lagi satu yang mengatakan setiap tempat. Ini kesepakatan masyarakat. Teknik meeting adalah kesepakatan. Tempatnya beda berarti Kak ya? Ya, memang tempatnya beda. Monggo. Oke. Yang nilainya aku memang setiap tempat. Ya setiap tempat saja Kak. Karena gini, jarak antara ini dengan jalan itu mungkin membutuhkan waktu. Pasti kita langsung pedok, melakukannya susah. Misalkan, mohon maaf, aku jorok bebas ya. Ngomong kadang-kadang sak waktu ini ngomong nggak mungkin.
Ada paham ya? Jadi saya anggap per pos. Ya, per pos. Saya anggap per pos. Perlomba ini waktunya sekian, perlomba ini waktunya sekian, perlomba ini waktunya sekian. Nanti kalau saya patok harus nanti sampean malah kedereran. Ayo cepetan akhirnya Pak. Enggak konsentrasi. Gitu kalau dia. Baik. Terus yang kedua, tadi sempat saya dengar Kak Samsul menyampaikan kalau merayap itu tongkatnya dicekeli opo ae, opo dileburi lek nyantol kan bahaya. Nah, maksudnya itu gini. Saya ternyata timbul pertanyaan, itu tongkat atau perlengkapan yang dibawa pada saat jelajah berarti bisa ditaruh dulu, jadi tidak usah dipakai pada saat merayap. Ya udah merayap berarti kosongan gitu. Jadi tidak ada nilai plus untuk membawa alat, misalnya tongkatnya disolong terus merayap anaknya gitu, enggak kan ya? Jadi tetap boleh ditaruh dulu aja. Gini, kalau yang merayap di tanah, mohon tongkat dibawa. Tapi kalau merayap di sampar dan ayunan, silakan tongkatnya ditaruh. Yang penting yang merayap ini, yang merayap di tanah itu yang dibawa. Oh, juru kan kepingin boleh salah ya? Iya kan? Ini juri boleh salah ya kalau bener. Makanya ada nilai subjektif dan objektif. Nah, untuk ini, mohon maaf, kenapa kok menggunakan ini? Merayap itu ya, aspek teknisnya caranya begini, aspek ininya ini. Tapi kok apik kabeh? Loh, BE dengan menggunakan tongkat tidak bisa digunakan nyantol nang tadi nih. Nah itu kan saya nilai kurang. Di sana kurangnya sedikit, enggak nilai totalitas enggak, makanya kekompakan dan sebagainya itu nilainya 10 sampai 50 gitu. Waktunya juga sama. Jadi kalau misalkan satu anak nilainya 5, satu anak bener teknisnya, berarti kan teknisnya bener, tapi nyantol. Ya kami kurangi satu orang nyantol, berarti tingkat keberhasilannya kan melewati kan kurang gitu. Paham? Ada yang tidak mengerti ini? Mungkin ada yang belum paham ya? Oke. Gimana? Sabun? Oke. Ada lagi? Oh, mohon maaf ada yang terlupa. Kalau panjenengan mau ke toilet sebelah sana aja ya. Itu ada 2. Yang sana peteng dan ada kancing. Yang kebetulan nuyuk. Itu kagak sabun untuk halang tangan. Tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih.